Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Adakah yang tidak hadir hari ini? Siapa? Oh, Haudini masih sakit ya? Ya, kita kembali doakan teman kita Haudini, semoga teman kita segera sehat kembali dan bisa berkumpul bersama kita belajar di sekolah. Amin. Allahumma amin. Nah, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran, berdoa dulu. Silakan ketua kelas Jerry dipimpin doanya. Iya. Membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti biasa setelah berdoa kita akan menyanyikan lagu wajib nasional Maju Tak Gentar. Setuju? Setuju. Ya, siapa hari ini yang menjadi dirijennya? Oh ya, silakan Kayla. Semuanya berdiri ya, kita nyanyi bersama. Bergerak, sentak, menerjang, bergerak, majulah, majulah kita, membela yang majulah kita, hati kami serah, maju serentak, mengusir penyerang, maju serentak.
Ya, sudah cukup. Silakan duduk kembali. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, seperti biasa juga, coba dicek kembali seragamnya apakah sudah rapi atau belum. Kanan kirinya apakah sudah bersih atau belum. Kalau belum silakan diambil, jika ada sampah dikumpulkan, nanti dibuang setelah pembelajaran selesai. Sudah? Nah, sudah siap buat belajar hari ini? Sudah. Semangat ya? Ya, coba Ibu mau cek semangatnya. Kalau Ibu bilang semangat, kalian bilang pagi, pagi, pagi gitu ya? Coba dites ya. Semangat. Pagi, pagi, pagi. Nah, gitu dong. Kan masih pagi, masih seger, jadi harus semangat ya. Nah, karena sudah semuanya semangat, sudah rapi, kita mulai pembelajaran pada hari ini. Coba sebelum kita masuk ke materi hari ini. Nah, materi hari ini kita akan belajar tentang struktur teks prosedur. Sebelum kita masuk ke struktur teks prosedur, masih ingat tidak pembelajaran pada pertemuan sebelumnya? Tentang apa? Tentang? Kaidah kebahasaan teks prosedur. Ya, kemarin kita sudah belajar tentang kaidah kebahasaan teks prosedur. Di dalam kaidah kebahasaan teks prosedur itu ada kalimat ajakan, kalimat larangan, kemudian ada juga kalimat perintah ya, kalau kalian masih ingat. Nah, nanti semua kaidah kebahasaan itu akan kita gunakan selama pembelajaran ini. Jadi jangan dilupakan. Semua kalimat-kalimat itu kan juga sering kita temui di dalam kehidupan kita sehari-hari, betul kan? Misalnya kalimat ajakan, ayo kita ke kantin yuk. Nah, itu kan ajakan. Kalau misalnya kalimat larangan yang seperti apa? Jangan buang sampah di sini. Ya, misalnya jangan buang sampah di sini. Coba kalau yang berkaitan dengan teks prosedur. Misalnya contohnya Ibu beri seperti ini ya. Jangan aduk adonan terlalu lama. Bisa kan? Nah, itu nanti kita akan terapkan semuanya dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Nah, semuanya perhatikan, hari ini kita akan belajar struktur teks prosedur. Setelah kaidah kebahasaan kita pelajari, hari ini kita belajar struktur teks prosedurnya. Tapi dalam kegiatan pembelajaran ini akan nyambung dengan pembelajaran sebelumnya, karena di pembelajaran ini kita akan membuat suatu proyek. Proyeknya adalah menyusun atau menulis teks prosedur. Makanya dari tadi Ibu mengatakan kalau kaidah dan struktur ini akan kita gunakan di dalam pembelajaran ini. Karena menulis teks prosedur itu mau tidak mau kita harus menerapkan semuanya. Kaidah kebahasaan kita terapkan, struktur juga kita terapkan. Begitu ya. Nah, seperti biasa, sebelum masuk ke materi inti pada hari ini, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita. Anak-anak semuanya bisa fokus ke sini. Melalui diskusi kelompok, siswa mampu memahami ciri teks prosedur dengan strukturnya agar dapat menyajikannya dengan baik. Nah, kalian dalam pembelajaran ini wajib memahami dan mengetahui ciri dan struktur teks prosedur agar nantinya dapat menyajikan atau membuat teks prosedur dengan baik. Begitu. Nah, ini tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Nah, untuk teknik penilaiannya jelas. Yang Ibu nilai dalam pembelajaran ini yang pertama adalah sikap kalian selama kegiatan pembelajaran. Pasti akan Ibu nilai yang mana serius, yang mana suka bercanda, yang mana tidak fokus dan berisik sendiri, semuanya akan masuk ke dalam penilaian sikap.
Yang kedua adalah penilaian kinerja. Jadi kalian harus mampu menentukan struktur teks prosedur dengan tepat. Nah, jadi kalian harus tahu nanti yang bagian ini itu struktur mana, bagian ini tuh struktur mana. Nah, sampai sini sudah paham ya? Jadi kalian nanti sudah tahu kira-kira kalau misalnya mengerjakan sesuatu penilaiannya seperti apa. Tuh. Nah, ini dia. Ibu memiliki video pembuatan sambal matah. Kita tonton bersama-sama ya. Nah, dari video sambal matah ini siapkan pertanyaan menurut kalian dari video ini yang berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Materi yang akan kita pelajari hari ini apa? Struktur. Nah, kita hari ini akan belajar struktur teks prosedur kan. Nah, dalam video ini nanti Ibu akan menayangkan. Selama penayangan ini silakan kalian membuat pertanyaan sesuai dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Ya, Ibu memaksa kalian. Soalnya kalau nggak dipaksa suka mau nanya bingung siapa yang mau nanya gitu. Nah, kita tonton bareng ya.
Nah, itu dia tayangan cara pembuatan sambal matah. Nah, sekarang coba buat pertanyaan dari tayangan tersebut yang berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Adakah yang mau nanya? Oh ya, ada pertanyaan dari Nurul dulu apa Maurel dulu tadi? Ya udah, Nurul dulu. Alat-alat yang digunakan tidak ada. Ya, pertanyaannya tadi Bu, kok alat-alat yang digunakan tidak ada di situ ya? Nah, pertanyaan bagus. Apakah alat-alat itu nanti masuk ke dalam struktur teks prosedur? Kita akan jawab nanti. Pertanyaan yang kedua dari Maurel. Ibu, di situ tidak ada kesimpulannya. Ya, tidak ada kesimpulannya. Coba, tadi kan di situ yang muncul apa? Tulisan tentang langkah-langkah pembuatan sambal matah. Nah, di sini kalian pasti sudah mulai terkonsep nih pikirannya. Kalau di dalam struktur teks prosedur mungkin nantinya salah satunya adalah langkah-langkah. Nah, tadi pertanyaannya bagus ya. Ini tadi sudah. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi mencari informasi tentang struktur teks prosedur, seperti yang Ibu katakan sebelumnya, kita akan membuat suatu proyek. Proyeknya ini adalah kalian akan menghasilkan produk. Produknya apa? Produknya berupa teks prosedur, ya. Jadi nanti di hasil akhir pembelajaran proyek ini kalian akan membuat teks prosedur sebagai produk dalam proyek ini. Nah, sebelum membuat proyeknya, nih, mari kita buat jadwal proyek bersama. Kemarin ini sudah Ibu bagi ke dalam kelompok ya saat pembelajaran kaidah kebahasaan. Sudah duduk sesuai kelompoknya? Coba kelompok 1 yang mana angkat tangan? Oke, kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 3 yang Haud ini nggak masuk ya? Kelompok 4 dan kelompok 5. Oke, nah setiap kelompok. Sekarang silakan diskusikan dan berikan usulan kalian tentang pembuatan proyek ini. Karena proyek ini adalah milik kalian, jadi kalianlah yang perlu berkuasa atau bisa terserah kalian mau proyeknya seperti apa ya. Ingat, hasil akhirnya adalah membuat teks prosedur sebagai produk proyek ini. Silakan didiskusikan terlebih dahulu kalian ingin proyek jadwalnya seperti apa. Oh, ada yang mau memberikan usulan. Coba berdiri, Faiza ya. Ayo berdiri. Kelompok kami menyusulkan merancang jadwal proyek yang pertama, yaitu mengumpulkan informasi mengenai cara membuat teks prosedur. Ya, terima kasih usulannya. Jadi, usulan dari kelompok 1 yang diwakilkan oleh Faiza tadi, Bu, kelompok kami ingin mengusulkan tentang kita cari informasi materinya dulu ya, Bu. Agar tidak langsung tugas, ya kan? Takutnya kalau misalnya Ibu langsung kasih tugas, kalian bingung, ini materinya apa kok tiba-tiba diberikan tugas, tiba-tiba diberikan proyek. Jadi tadi dapat usulan dari kelompok 1 kalau kita mengumpulkan informasi dari materinya terlebih dahulu. Setuju? Setuju. Ya, di sini akan Ibu lengkapi kegiatan proyeknya. Nih, merancang proyek, tugas proyek, dan pelaporan proyek. Tadi yang diberikan usulan oleh Faiza dari kelompok 1 itu bisa masuk ke nomor 1. Merancang proyeknya dulu. Kita mempelajari materi tentang menulis teks prosedurnya dulu. Kemudian baru nanti, mungkin di pertemuan berikutnya baru kita mengerjakan produknya atau menyajikan teks prosedurnya. Baru yang ketiga pelaporan proyek. Jadi nanti di pertemuan berikutnya kalian harus sudah melaporkan hasil menulis kalian atau membuat teks prosedur kalian gitu.
Kita gampang saja kok nanti membuat teks prosedurnya, kita akan menggunakan teknologi aplikasi yang gampang biar kalian tertarik dan mudah menggunakannya. Untuk jadwal proyeknya kita sepakati bersama seperti ini. Sepakat tidak? Oke, kalau sepakat berarti hari ini kita akan mempelajari materinya terlebih dahulu. Sudah ada kelompoknya ya. Nih, mari diskusikan apa saja struktur teks prosedur. Silakan sekarang per kelompok kalian mencari informasi struktur teks prosedur itu ada apa saja. Boleh buka handphonenya, cari di Google boleh. Boleh lihat dari buku modul, boleh lihat dari buku paket. Silakan kalian cari informasi sebanyak-banyaknya tentang struktur teks prosedur. Ibu beri waktu 5 menit cukup ya. Ya, silakan cari informasi sebanyak-banyaknya ya. Ya, yang itu. Cari lagi informasi yang lain. Struktur. Ya, coba dibuka. Oh ya. Iya, itu bisa. Sambil dicari, dicatat. Gimana? Ya, itu bisa itu. Ya, dibagi, ada yang cari di buku paket, ada yang cari di handphone, ada yang cari di modul. Ya, diklik aja coba. Yang kelas 7. Carinya materinya yang kelas 7 ya. Struktur teks prosedur, cirinya juga boleh. Ya, sebentar. Oh ya, tuh coba dilihat pengertiannya. Sambil dilihat itu ya pengertiannya, contoh kalimatnya kalau ada. Tuh ya, ada yang tanya dari kelompok 1. Ada 4 bagian. Mana? Coba diklik. Oh iya, coba sambil dicari pengertiannya, contoh kalimatnya. Ada pengertiannya. Pengertian tadi kan ada katanya ada 4 tuh, ada tujuan, ada panah tujuan itu apa isinya? Coba cari. Sudah ketemu di buku paket kalian ketemu tidak? Iya ada. Coba. Ya bisa. Nah itu. Coba di buku, kalau di buku paket cara nyarinya lihat dulu daftar isi. Ya, cari tentang teks prosedur, daftar isinya dulu. Mana? Judul juga itu struktur. Ya bisa. Ini cari halamannya berapa? Ya? Ya itu bisa. Ini kan tuh Bu. Ya coba sambil kalau sudah ketemu sambil dilihat pengertiannya gitu, dipahami. Sudah ketemu ya sebentar. Oke, rata-rata sudah ketemu semuanya? Adakah kelompok yang mau menyampaikan hasil temuannya? Kelompok 1? Berdiri ya. Tujuan adalah lihatnya ke sana biar teman-temannya. Nah, tujuan adalah berupa hasil akhir yang ingin dicapai. Kalau langkah-langkah adalah cara-cara yang harus dilakukan untuk mencapai suatu tujuan.
Alat dan bahan. Alat dan bahan berisi informasi tentang alat atau bahan yang dibutuhkan. Kesimpulan atau penutup, bagian kesimpulan atau penutup dibuat dengan merujuk ke hal-hal pokok. Disebut pada bagian pendahuluan. Penutup. Penutup atau kesimpulan. Terakhir ada penutup dan kesimpulan, isinya ya berupa simpulan dari suatu prosedur yang udah dilakukan. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, terima kasih ya kelompok 1. Dari kelompok 1 tadi sudah sangat jelas kalau di dalam teks prosedur itu ada berapa struktur? Ada 4 ya, ada 4 struktur. Dari yang dijelaskan oleh kelompok 1 tadi, semua kelompok apakah nemunya sama? Ya, sama ya. Dari struktur yang sudah kalian temukan itu, pasti ada yang belum dipahami. Adakah yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada, Ibu di sini akan berikan tambahan penjelasan dari yang sudah disampaikan oleh kelompok 1 tadi. Nah, ini dia struktur teks prosedur. Ada 4. Yang pertama ada yang pertama ada tujuan teks prosedur. Tadi dari kelompok 1 menjelaskan, Bu, kalau tujuan itu berisi tentang hasil akhir yang ingin dicapai. Hasil akhir yang ingin dicapai. Kemudian yang kedua ada langkah-langkah. Oh ya, ini seharusnya kebalik ya. Alat dan bahan dulu baru langkah-langkah. Alat dan bahan jelas ya. Tadi coba kita telaah dari tayangan sambal matah. Tadi yang tidak ada di sambal matah itu apa? Coba angkat tangan. Alat dan bahan, kesimpulan. Sama tujuan. Ya, yang tidak ada di dalam tayangan tadi itu tidak ada tujuan, tidak ada alat dan bahan, sama tidak ada simpulan. Ya, coba kalau kita adakan di dalam pembuatan sambal matah tadi, kira-kira alatnya yang diperlukan apa saja? Mangkok, pisau, talenan sama sendok. Apa sih? Telepon untuk panasin minyak. Nah, telepon. Minyak. Kalau minyak itu apa? Ya, itu tadi alatnya ya. Kalau bahan-bahan yang diperlukan apa aja? Coba bahan-bahannya tadi apa saja? Cabai, bawang, daun jeruk, sama apa sih tadi? Jeruk. Terus daun serai. Iya, serai. Terus minyak kelapa, sama apa sih, jeruk nipis, bawang merah. Tadi ada terasi dan garam juga, iya nggak? Ya, itu tadi alat dan bahannya ya. Coba sekarang kita buat tujuannya. Kira-kira tujuannya apa untuk membuat sambal matah tadi? Tujuannya, tadi isi dari tujuan adalah hasil akhir yang ingin dicapai kan? Kira-kira hasil akhir yang ingin dicapai dalam pembuatan sambal matah di video tadi apa? Coba angkat tangan. Ya. Membuat sambal matah yang lebih murah, hemat, dan gampang di rumah. Ya, membuat sambal matah yang gampang, murah, dan hemat di rumah. Kan biasanya kalau sambal matah begitu ada di restoran, di tempat makan kan? Ternyata kita juga bisa bikin sendiri di rumah. Jadi teks prosedur ini
salah satu gunanya adalah kalian bisa lebih kreatif di rumah membuat sesuatu. Bisa kalian terapkan di dalam kehidupan kalian sehari-hari. Kalau untuk simpulan, biasanya simpulan itu berisi ajakan atau larangan atau pengaruh. Kalau kira-kira dari tayangan tadi, bentuk simpulannya seperti apa? Simpulan itu berisi ajakan, larangan. Ayo, ya nih, Denis. Ayo, buat sambal mata sendiri versi kalian. Ya, bagus ya simpulan yang dari Denis. Ayo guys, kita buat sambal mata sendiri versi kalian di rumah. Nah, itu kan sudah simpulannya. Sampai sini sudah paham tentang struktur teks prosedur? Sudah. Adakah yang mau ditanyakan? Adakah yang mau ditanyakan? Tidak. Oke, kalau tidak, Ibu ada satu, tadi kan dalam bentuk videonya ya, tulisannya berjalan. Nah, ini yang sudah Ibu cetak dari Canva nih. Di sini ada cara membuatnya. Coba kita analisis bersama. Kalau kalian setuju, angkat tangan. Kalau tidak setuju, diam tangannya gini ya. Ini pertanyaannya. Setuju kalau teks prosedur ini strukturnya tidak lengkap? Setuju. Angkat aja tangan. Oke, setuju semua ya? Ya. Berarti kalian sependapat semua kalau di dalam teks ini strukturnya tidak lengkap. Sekarang pertanyaan kedua. Setuju di dalam teks ini ada langkah-langkahnya? Setuju semua? Setuju. Ya, masih ada yang nge-like tadi. Hah? Apa ya? Apa ya? Ya. Berarti kalian sudah paham. Coba perhatikan baik-baik apa yang tidak ada di sini. Apa? Alat dan bahan. Apalagi? Tujuan dan simpulan. Ya, tidak ada tujuan dan kesimpulan. Berarti di dalam teks prosedur ini hanya ada hanya ada langkah-langkah saja. Tidak ada tujuan, tidak ada alat dan bahan, tidak ada kesimpulannya. Gitu. Berarti ini teks prosedur yang tidak lengkap atau kurang baik. Tapi kalau ada gambarnya di sini menarik ya. Pengen nyocol gitu. Iya, pakai tempe, pakai ayam crispy gitu. Masa ayam bakar pakai sambal ini? Ibu pagi-pagi jadi lapar deh. Nah, Ibu di sini akan memberikan kalian teks prosedur secara acak. Nah, teks prosedur secara acak di sini sudah Ibu potong-potong teks prosedurnya secara acak ya. Jadi nanti silakan kalian susun teks prosedur acak ini sesuai dengan strukturnya. Masih ingat tujuan pembelajaran kita, kalian harus bisa memahami struktur teks prosedur yang baik dan benar. Nah, di sini sudah ada teks prosedur secara acak, silakan kalian nanti susun sesuai strukturnya. Di belakangnya juga sudah Ibu berikan apa nih ya? Ya, double tip. Jadi kalian tinggal nanti ini dibuka terus ditempel di LKPD yang sudah Ibu siapkan. Nah, di sini sudah ada identitasnya ya. Tulis kelompok berapa, anggotanya, namanya siapa saja. Ingat, namanya ditulis dengan nama lengkap, jangan nama panggilan. Nah, terus setelah itu yang tadi di sini tempel-tempel sesuai dengan kolomnya ya, sesuai dengan urutannya. Tuh. Ya, Ibu bagikan LKPD-nya. Sesuai dengan
Kelasnya tulis. Nanti aja ya. Ada kelasnya. Ada kelasnya, tulis aja sesuai. Nah, silakan kalian kerjakan. Ibu beri waktu 15 menit. Setelah 15 menit nanti kalian akan presentasi ke depan, mempresentasikan hasil pekerjaan kalian ini ke depan dan menjelaskan. Kalau bisa nanti presentasinya jangan terlalu terpacu pada teks. Ya, tinggal ditempelkan saja. Sebelum ditempelkan, disusun dulu di meja. Jangan sampai udah ditempel ternyata salah atau kebalik. Itu dibuka aja. Ya, dibuka hektarnya dibuka. Ayo diskusi. Ini ajakan kesimpulan tujuannya. Lupa lagi tahu. 5 langkah perawatan yang pentingnya merawat gigi. Ini tujuan. Ya, itu. Ya, yang mana tujuan? Tujuan ya Allah. Tujuan sayang. Nah, ini kan. Nggak muat ya ininya. Kalau nggak muat ini, ya. Nah, iya siap. Ya. Apa? Ada apanya? Ada tujuannya. Disusun dulu di sini ya. Nanti kalau udah fix baru ditempel. Ya, bisa. Ada double tipnya ya di belakang. Disusun dulu di meja. Jangan langsung ditempel. Nggak apa-apa. Jadi nanti bisa kayak gini nih misalnya. Ini gini. Ini tutup ya. Di bawahnya gini. Kan di belakangnya masih ada tuh. Jangan panik, jangan panik. Ini kesimpulan. Iya. Ini apa nih? Sampai belakang ada nih. Tuh. Itu ada no kesimpulan. Itu kesimpulan. Ini kesimpulan. Ke belakang. Langkah-langkahnya tadi mana? Yang paling gampang itu ya masang tujuan sama kesimpulan. Oh ya, alat dan bahannya juga. Yang bingung di langkah-langkahnya. Yo, waktu terus berjalan.
Yo, kalau merawat gigi kira-kira ngapain dulu? Apakah ke dokter dulu? Apakah yang lain? Mm-mm. Nantinya kalau langsung ditempelin takut kebalik. Soalnya sudah tidak ada double tipnya ya. Di meja dulu ditempelnya. Kalau merawat gigi kira-kira apa dulu? Apakah jangan makan manis dulu? Ya? Nih, sudah ada yang selesai nih. Ini harusnya ke situ ya? Ini kebalik nggak sih? Ya iya, ini harusnya Enggak, lihat dong. iya tadinya kebalik ya, Bu. Masa gini, kamu bacanya gimana kayak gini? Bacanya tadi kebalik ya. Oh, alhamdulillah bisa. Nah, ini lagi nyambung, Bu. Nyambung. Ini enggak harus nyambung, gambar juga. Iya, nggak harus. Tidak terpikat sama itu. Nah, kalau yang sudah selesai, silakan dibagi. Yang mau mempresentasikan bagian tujuan siapa? Yang mau mempresentasikan alat dan bahan siapa? Boleh. Semuanya maju. Yang mau itu kan ada 4 struktur. Kebetulan kalian satu kelompok 4 kan. Dibagi aja tujuan siapa, alat dan bahan siapa, terus apa namanya, langkah-langkah siapa, simpulannya siapa. Usahakan kalian nanti sambil bercerita ya, tidak terlalu membaca. Permen dulu. Biasanya kalau mau merawat gigi ngapain dulu? Ya, terserah kalian. Itu dulu sih. Baru gosok gigi kan. Terserah kalian. Ini dulu. 5 menit lagi. Ayo, kalau ada judul itu di mana? Nggak ada. Sudah selesai? Namanya sih nggak tahu. Ibu kalau salah di mana? Gak apa-apa ya, nggak pikir. Dipukulin kalau salah. Kalau salah. Ini yang dipukulin kan? Udah, Bu. Sudah? Kelompok 1 sudah, kelompok 5 sudah, kelompok 2 sudah? Kelompok 3 sudah? Kelompok 4? Ini? Oh, belum.
Nanti diusahakan semua kelompok bisa maju ya. Semuanya maju. Terus coba perhatikan sambil menunggu kelompok 4. Nanti saat kelompok ada yang maju, kelompok lain boleh mengajukan pertanyaan ya. Yang mengajukan pertanyaan, kelompoknya akan dapat nilai tambah. Ya, nanti satu kelompok satu pertanyaan, satu kelompok satu pertanyaan. Begitu. Biar adil, Ibu bagi aja ya. Nanti kelompok 1 yang maju, kelompok 2 yang bertanya, kelompok 2 maju, kelompok 3 yang bertanya. Begitu seterusnya, kelompok 5 maju, berarti kelompok 1 yang bertanya. Biar tidak rebutan ya. Ya, Bu. Sudah? Oke, dari 5 kelompok, adakah yang mau maju duluan? Kelompok 1 boleh. Pak Camat beli burung gagak. Yang jawab salam, insya Allah masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Faira dari kelas 7F. Perkenalkan, nama saya Faizal Azmina dari kelas 7F. Perkenalkan, nama saya Kratul Aini dari kelas 7F. Perkenalkan, nama saya Mawar Rizkia Maulida dari kelas 7F. Kami akan presentasikan hasil dari kelompok kami. 5 langkah perawatan gigi. Pentingnya merawat gigi karena kesehatan gigi dan mulut dapat memengaruhi kesehatan tubuh secara keseluruhan. Ayo rawat gigi, berikut cara dalam perawatan gigi. Alat dan bahannya adalah sikat gigi, pasta gigi, dental floss, obat kumur, dan air. Langkah-langkahnya adalah gosok gigi secara teratur, yaitu 2 kali sehari selama 2 menit dengan cara yang tepat. Serta gunakan pasta gigi yang mengandung fluoride. Gunakan obat kumur untuk membersihkan sela-sela gigi yang tidak terjangkau oleh sikat gigi dan dental floss. Gunakan dental floss setidaknya 1 kali sehari untuk membersihkan sisa makanan yang masih menempel di sela-sela gigi. Batasi makanan dan minuman manis karena dapat meningkatkan produksi asam yang dapat merusak lapisan enamel gigi. Lakukan pemeriksaan gigi secara rutin ke dokter gigi selama 6 bulan sekali. Kesimpulannya adalah, ayo rawat gigimu sedini mungkin. Jangan tunggu masalah datang. Rawat gigi dengan sesuai langkah-langkah di atas agar gigimu senantiasa sehat dan kuat. Sambal terasi campur ikan teri. Sekian dari presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kelompok 2 sudah menyiapkan pertanyaan? Oke, kasih ke kelompok 2. Kesimpulan dari yang tadi kalian baca itu apa? Pertanyaannya kesimpulan dari semuanya, jadi harus apa gitu. Secara keseluruhannya inti dari teks prosedur ini. Harus rajin menyikat gigimu agar selalu sehat dan bersih. Ya, simpulannya katanya dari teks prosedur ini kalian harus apa? Rajin menjaga dan merawat kesehatan gigi. Gitu. Sudah cukup? Cukup ya. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Ayo dong, tepuk tangan kelompok 1. Penampilan pertama yang bagus ya. Tadi semuanya lengkap, tapi nanti akan kita bahas bersama-sama apakah jawaban yang diberikan oleh kelompok 1 tadi sudah betul atau belum. Oke, untuk kelompok selanjutnya mau kelompok berapa? Kelompok 3? Kelompok 4, boleh kelompok 4. Berarti kelompok 4 nanti dapat pertanyaan dari kelompok?
Oke, siapkan pertanyaan untuk kelompok 4 ya. Yang lainnya perhatikan ya, kalau ada temannya yang tidak Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yohana Maulida. Perkenalkan, nama saya Ayu Firza Mardalena. Perkenalkan, nama saya Triani Novianti. Perkenalkan, nama saya Cinta Zahwali Radi Putri. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami. 5 langkah perawatan gigi. Pentingnya merawat gigi karena kesehatan gigi dan mulut dapat memengaruhi kesehatan tubuh secara keseluruhan. Ayo rawat gigi, berikut ini cara dalam perawatan gigi. Alat dan bahan. Pertama, sikat gigi. Kedua, pasta gigi. Ketiga, dental floss. Keempat, obat kumur. Dan kelima, air. Langkah-langkahnya adalah gosok gigi secara teratur, yaitu 2 kali sehari selama 2 menit dengan cara yang tepat, serta gunakan pasta gigi yang mengandung fluoride. Gunakan dental floss setidaknya 1 kali sehari untuk membersihkan sisa makanan yang masih menempel di sela-sela gigi. Gunakan obat kumur untuk membersihkan sela-sela gigi yang tidak terjangkau oleh sikat gigi dan dental floss. Batasi makanan dan minuman manis karena dapat meningkatkan produksi asam yang dapat merusak lapisan enamel gigi. Lakukan periksaan gigi secara rutin ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali. Ayo rawat gigimu sedini mungkin, jangan tunggu masalah datang. Rawat gigi dengan sesuai langkah-langkah di atas agar gigimu senantiasa sehat dan kuat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada soalnya, soal pertanyaannya kelompok 5? Ya, kasih. Ini kan? Apa kepentingan merawat gigi? Apa kepentingan merawat gigi? Dari teks yang kalian susun. Pertanyaannya apa tadi? Coba ulangin pertanyaannya. Apa kepentingan? Apa kepentingan merawat gigi? Ya, silakan dijawab. Ini agar gigimu senantiasa. Pentingnya merawat gigi adalah karena kesehatan gigi dan mulut dapat mengaruhi kesehatan tubuh secara keseluruhan. Tadi jawabannya, pertanyaannya apa sih pentingnya merawat gigi gitu ya? Terus jawabannya karena kesehatan gigi sangat penting dan berpengaruh terhadap kesehatan mulut, tubuh, dan yang lainnya. Setuju kan? Setuju. Coba ada yang pernah sakit gigi nggak? Pernah ya? Kalau sakit gigi pasti malas makan, pusing, demam, semuanya kemana-mana, iya kan? Nah, gitu. Pinggang pun sakit, semuanya sakit. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya, penampilan dari kelompok 4 yang bagus. Kelompok berapa yang ingin maju? Kelompok 3 dulu ya. Berarti kelompok 3 dapat pertanyaan oleh kelompok? Oke. Kelompok 3 hanya bertiga karena yang satunya tidak masuk.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Rajab Alusna. Perkenalkan, nama saya Kindrasya Ahmad. Perkenalkan, nama saya Dennis Ben Junior. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan lima langkah perawatan gigi. Pentingnya merawat gigi karena kesehatan gigi dan mulut dapat mempengaruhi kesehatan tubuh secara keseluruhan. Ayo rawat gigi. Berikut cara dalam perawatan gigi. Alat dan bahan. 1. Sikat gigi. 2. Pasta gigi. 3. Dental floss. 4. Obat kumur. 5. Air. Gosok gigi secara teratur, yaitu 2 kali sehari 2 menit dengan cara yang tepat, serta gunakan pasta gigi yang mengandung fluoride. Gunakan dental floss setidaknya 1 kali sehari untuk membersihkan sisa makanan yang masih menempel di sela-sela gigi. Gunakan obat kumur untuk membersihkan sela-sela gigi yang tidak terjangkau oleh sikat gigi dan dental floss. Batasi makanan dan minuman manis karena dapat meningkatkan produksi asam yang dapat merusak lapisan enamel gigi. Lakukan pemeriksaan gigi secara rutin ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali. Ayo rawat gigimu sedini mungkin. Jangan tunggu masalah datang. Rawat gigi dengan sesuai langkah-langkah di atas agar gigimu senantiasa sehat dan kuat. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maksudnya kita ngomong bareng-bareng. Ya, dari kelompok 4. Silakan bisa dikasih. Mengapa kita tidak boleh diperbolehkan memakan makanan manis setiap hari? Pertanyaannya tadi apa? Mengapa kita tidak boleh makan makanan manis setiap hari? Mengapa kita tidak boleh memakan makanan manis setiap hari? Karena memakan makanan manis setiap hari dapat meningkatkan produksi asam yang dapat merusak lapisan enamel gigi. Ya, pertanyaannya bagus, jawabannya juga sudah tepat karena di dalam makanan manis itu nanti bisa menghasilkan asam. Makanya kan kalau anak kecil yang suka makan permen itu suka ompong ya, giginya tuh kropos. Karena makanan manis di dalam gigi itu menghasilkan asam yang bisa membuat gigi kropos. Jadi jangan terlalu sering makan makanan manis. Kalau pengen banget boleh sesekali. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok berapa? Kelompok 5. Tadi kelompok 5 duluan. Berarti kelompok 5 iya dapat pertanyaan dari kelompok 1 nanti. Ya, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tugas 5 langkah perawatan gigi. Perkenalkan, nama saya Armas Mia Zahra dari kelas 7G. Nama saya Sri Arafah. Nama saya Jaris Kelvianus. Nama saya Muhammad Aitami. Yang pertama, tujuan. Pentingnya merawat gigi karena kesehatan gigi dan mulut dapat memengaruhi kesehatan tubuh secara keseluruhan. Ayo rawat gigi. Berikut cara dalam perawatan gigi. Alat bahannya
Yang pertama sikat gigi, yang kedua pasta gigi, yang ketiga dental floss, yang keempat obat kumur, yang kelima air. Langkah-langkah gosok gigi secara teratur yaitu 2 kali sehari selama 2 menit dengan cara yang tepat, serta gunakan pasta gigi yang mengandung fluoride. Gunakan dental floss setidaknya 1 kali sehari untuk membersihkan sisa makanan yang masih menempel di sela-sela gigi. Gunakan obat kumur untuk membersihkan sela-sela gigi yang tidak terjangkau oleh sikat gigi dan dental floss. Batasi makanan dan minuman manis karena dapat meningkatkan produksi asam yang dapat merusak lapisan enamel gigi. Lakukan pemeriksaan gigi secara rutin ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali. Kesimpulan, ayo rawat gigimu sedini mungkin, jangan tunggu masalah datang. Rawat gigi dengan sesuai langkah-langkah di atas agar gigimu senantiasa sehat dan kuat. Jika ada yang belum jelas, silakan tanyakan. Tapi jangan minta kepastian, karena kami di sini presentasi, bukan mengisi hatimu yang sunyi. Ada yang mau ditanyakan? Bagaimana cara menggunakan dental floss? Apa pertanyaannya? Bagaimana cara menggunakan dental floss? Bagaimana cara menggunakan dental floss? Bagaimana? Tahu tidak dental floss itu apa? Obat kumur. Obat kumur dan dental floss itu beda ya. Obat kumur dan dental floss itu beda. Dental floss itu seperti benang itu. Coba gimana cara pakai dental floss yang benar? Benar kan? Bener kan? Ya, benar yang dipraktekkan sama ayah. Gitu kan? Jadi caranya itu Yang di sela-sela sela-sela gigi. tarik-tarik Udah kan? sela-sela gigi. Udah. Cukup sekian presentasi kami, karena presentasi terlalu lama nggak bagus, seperti hubungan kamu dan dia tanpa status. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata kelompok 5 tuh bucin ya. Ayo kelompok terakhir, kelompok 2 ya. Kelompok 2 berarti dapat pertanyaan oleh kelompok. Oke. Gimana tuh? Saya ketiga. Kamu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang 5 langkah perawatan gigi. Perkenalkan, nama saya Gina Madinatul Fitri dari kelompok 2. Saya Arsyafa Keila Capriconita dari kelompok 2. Saya Sinta Ramawati dari kelompok 2. Saya Kania Putri Clarissa dari kelompok 2. Saya lah. 5 langkah perawatan gigi. Pentingnya merawat gigi karena kesehatan gigi dan mulut dapat memengaruhi kesehatan tubuh secara keseluruhan. Ayo rawat gigi. Berikut cara dalam perawatan gigi. Alat dan bahan. 1. Sikat gigi. 2. Pasta gigi. 3. Dental floss. 4. Obat kumur. 5. Air. Langkah-langkah merawat gigi. Gosok gigi secara teratur yaitu 2 kali sehari selama 2 menit dengan cara yang tepat. Serta gunakan pasta gigi yang mengandung fluoride. Gunakan dental floss setidaknya 1 kali sehari untuk membersihkan sisa makanan yang masih menempel di sela-sela gigi. Tujuan, gunakan obat kumur untuk
untuk membersihkan sela-sela gigi yang tidak terjangkau oleh sikat gigi dan dental floss. Batasi makanan dan minuman manis karena dapat meningkatkan produksi asam yang dapat merusak lapisan enamel gigi. Lakukan pemeriksaan gigi secara rutin ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali. Ayo rawat gigimu sedini mungkin. Jangan tunggu masalah datang. Rawat gigi dengan sesuai langkah-langkah di atas agar gigimu senantiasa sehat dan kuat. Beli papan di Bekasi. Sekian, terima kasih. Hewan rubah dikasih nama Kurama. Apakah ada yang mau bertanya? Apa saja alat dan bahan untuk merawat gigi? Apa saja alat dan bahan untuk merawat gigi ya? Iya. Alat dan bahan sikat gigi, pasta gigi, dental floss, obat kumur, air. Ya, silakan ditutup. Hidup sekian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata kelas ini kreatif-kreatif ya kalau membuat pantun keren-keren sekali. Nah, dari semua penampilan yang sudah tampil dari kelompok 1 sampai kelompok 5 semuanya keren-keren. Semuanya pinter-pinter. Jawabannya juga hampir secara keseluruhan sudah betul. Nah, sekarang kita review ya. Nah, ini Ibu masih susun secara acak. Nah, tadi yang harusnya ada pertama kali itu yang mana? Yang ini ya? Yang nomor 6 dulu? Coba cek. Oke, 6 dulu ya, benar. Terus tadi ini ya, alat dan bahan. Setelah itu apa yang dilakukan? Oke, gosok gigi. Setelah gosok gigi, dental floss dulu atau berkumur dulu? Oke, setelah nomor 2 apakah nomor 3 atau nomor 1? 1 dulu, baru 3. Baru setelah itu hindari makanan manis dan jangan lupa lakukan pemeriksaan gigi. Baru tadi kesimpulannya, ayo semuanya rawat gigi kamu, begitu kan? Nah, yang barusan kalian pelajari adalah struktur teks prosedur dengan langkah-langkah perawatan gigi ya. Dari kegiatan langkah-langkah perawatan gigi ini dari sekolahan, kalian bisa terapkan di kehidupan sehari-hari, betul kan? Betul. Ya, jangan lupa kalian itu masih masa pertumbuhan, jangan sampai masa pertumbuhan kalian terganggu karena giginya rusak atau sakit. Ya, rawat gigi kalian di rumah dengan baik, sikat gigi, berkumur, pakai dental floss, hindari makanan manis, dan jangan lupa 6 bulan sekali kalian ke dokter gigi. Gitu. Ya. Oke. Nah, kita sudah ada di penghujung kegiatan pembelajaran pada hari ini. Sebelum Ibu akhiri pembelajaran hari ini, seperti biasa kita harus menyimpulkan kegiatan pembelajaran hari ini. Kita belajar apa saja? Adakah yang mau mewakili? Tadi kita belajar tentang teks prosedur. Struktur teks prosedur, yaitu ada tujuan, bahan dan alat, cara atau langkah-langkah, kesimpulan atau penutup.
Ya, hari ini kita sudah belajar menentukan struktur teks prosedurnya. Dari ada tujuan, ada alat bahan, ada langkah-langkah, dan juga ada kesimpulan atau penutup. Berarti untuk kegiatan pembelajaran pada pertemuan berikutnya, silakan kalian nanti membawa handphone kalian yang ada aplikasi Canva-nya ya. Karena di proyek selanjutnya kita masih melanjutkan proyek. Di proyek selanjutnya kalian akan membuat teks prosedur sesuai struktur yang kita pelajari hari ini. Ya, kalian kemarin sudah belajar kaidah kebahasaan, sudah belajar, struktur juga sudah belajar. Kita terapkan semua kegiatan pembelajaran itu pada kegiatan selanjutnya, yaitu menyusun teks prosedur. Baik, sebelum Ibu akhiri pembelajaran hari ini, bagaimana kalian belajar hari ini, menyenangkan tidak? Menyenangkan. Bagian apa yang menyenangkannya? Oke, bagian presentasinya ya, kalian bisa mengungkapkan ide dan gagasan kalian. Terus seru tidak mencari informasi dari Google dan internet? Ya, seru ya, karena kita bisa memanfaatkan teknologi di kehidupan pembelajaran kita. Sama satu lagi, Ibu ingin memberikan kalian motivasi sedikit. Ya, kenapa sih kalian harus belajar teks prosedur ini? Pertama, teks prosedur ini kita temukan di kehidupan sehari-hari. Kalian bisa menggunakan dan menerapkan kegiatan teks prosedur ini di kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah merawat gigi. Ya, setelah pulang dari sini, semua gigi di siswa-siswa di kelas ini adalah gigi-gigi yang sehat. Karena kalian sudah tahu cara merawat gigi yang benar dan baik. Begitu. Sama ada lagi cara membuat sambal matah, cara membuat yang lain. Kalian bisa menerapkan itu di rumah. Jadi kalian bisa lebih hemat. Begitu. Lebih kreatif juga. Begitu. Paham semuanya? Ya, untuk pertemuan berikutnya kita masih melanjutkan proyek dan membuat teks prosedur. Nanti silakan kalian membawa handphonenya untuk kegiatan proyek di pertemuan berikutnya. Seperti biasa, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, silakan ketua kelas jadi dipimpin doanya, nak. Siap. Baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Shadaqallahul azim. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu akhiri pembelajaran hari ini, nanti sambil dikumpulkan tugasnya yang tadi ya. Oke, boleh silakan dikumpulkan.